lagi bersama saya Andi Malarangan dalam bincang-bincang tentang politik dan negara. Dan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan seorang kawan yang mempertanyakan apa bedanya antara partai kader dan partai massa. Ini terminologi yang sering ditanyakan mungkin karena literatur pada awal-awal abad ke-20. Jadi awal abad 20 atau akhir abad 19 misalnya dengan kelahiran partai komunis, partai sosialis di Eropa misalnya, orang melihat sebuah model partai yang berbasis massa. Nah, jadi yang kemudian dibilang sebagai partai massa karena kadernya sedikit, bahkan kadang-kadang underground, tapi kemudian massa banyak karena dia berbekal dengan ideologi yang kuat, marxisme atau sosialisme dan sebagainya. Lalu kemudian mengembangkan partai dengan tujuan mobilisasi massa. Dengan ideologi itu dia ingin mobilisasi massa untuk kemudian mencapai tujuan memenangkan pemilihan umum. Pada titik itu sebenarnya partai massa juga bisa bukan hanya partai sosialis komunis, tapi juga partai-partai yang berbasis ideologi tertentu, apakah itu agama, nasionalisme, bahkan nazisme dan sebagainya, yang tujuannya adalah mengeksploitasi emosi pecahan-pecahan sosial tertentu dalam masyarakat. Jadi dalam hal ini apakah itu kelas atas atau kelas bawah atau golongan agama tertentu atau aliran agama tertentu, nasionalisme dan segala macam yang kemudian ingin diangkat menjadi bahan atau modal untuk memobilisasi massa. Nah, itu model partai massa. Nah, partai massa ini kemudian dikontraskan dengan partai kader. Partai kader yaitu partai yang mengutamakan kader-kadernya. Kader-kader yang kemudian kader-kader ini yang kemudian menggunakan berbagai macam metode seperti patron client relationship maupun juga pengaruh-pengaruh dari kedudukannya sebagai memang partai kader awal-awal yang muncul adalah partai kaum burjuis. Jadi partai yang bersifat feodal yang kemudian hubungannya dengan massa bersifat patron klien atau berhubungan sebagai dalam konteks dalam feudalisme ya. Nah, tetapi dia mempunyai kader-kader yang militan. Menariknya misalnya partai sosialis kalau di Eropa itu adalah partai massa. Tapi kalau kita lihat PSI, Partai Sosialis Indonesia, yang ada di Indonesia yang berkompetisi pada pemilu tahun 50-an, tahun 55 misalnya, PSI lebih sebagai partai kader. Jadi orang-orang pintar muncul di situ, tapi tidak punya koneksi dengan massa. Sehingga akhirnya pada pemilu tahun 55 kita lihat PSI tidak berhasil meraih suara yang banyak. Tapi semua orang tahu itu adalah kumpulan orang-orang pintar. Jadi, nah itu kontrasnya begitu. Tapi sebenarnya itu adalah fenomena tahun 1900-an, abad ke-20. Kalau partai modern sekarang ini, perbedaan antara partai massa dan partai kader sudah hampir tidak ada. Dan tidak relevan lagi berbicara tentang itu. Kenapa? Karena partai massa kemudian juga mengembangkan kader-kadernya, mengembangkan pengkaderan di dalam organisasi. Sebaliknya, kalau yang berangkat dari partai kader pun, mereka sekarang mengembangkan jalinan hubungan massa atau kalau sekarang istilahnya party ID, identifikasi partai. Jadi identifikasi kepartaian, maksudnya bagaimana supaya partai yang tadinya berbasis kader tersebut kemudian bisa menjalin hubungan, apakah itu hubungan emosional atau paling tidak keterkaitan dengan partai tersebut, sehingga ada namanya party ID, mengembangkan party ID. Semua partai modern sekarang ini mengembangkan party ID, apapun kira-kira konteksnya pada awalnya, apakah partai massa maupun partai kader. Sehingga akhirnya yang kita temukan adalah semua yang mempunyai kader dan semua berusaha menjalin
hubungan dengan massa melalui party ID. Nah, seperti Indonesia misalnya, sebuah partai bisa terdaftar sebagai partai kalau dia punya pengurus di sejumlah provinsi dan seluruh provinsi dan sejumlah kabupaten kota. Begitu juga bahkan pengurus-pengurusnya sampai di kecamatan, PAC, bahkan sampai ranting lagi. Sehingga pada dasarnya hampir semua partai mengembangkan kaderisasi di dalam partainya dan kemudian berusaha melalui berbagai macam cara untuk mengembangkan party ID terhadap partainya. Party ID ini adalah ikatan emosional dari masyarakat pemilih terhadap partai tersebut, sehingga diharapkan dari pemilu ke pemilu orang itu maupun keluarganya itu kemudian terus mendukung partai tersebut dalam setiap pemilu. Nah, itulah sebabnya pada zaman sekarang, walaupun masih bisa kita buat analisis misalnya partai ini lebih sebagai partai kader, dulu misalnya ada partai PRD misalnya, Partai Rakyat Demokrasi yang digagas oleh aktivis-aktivis. Kita sekarang ini secara retrospektif kita bisa melihatnya sebagai lebih pada partai kader, belum sempat mengembangkan hubungan emosionalnya dengan massa. Sebaliknya ada juga kita lihat mungkin sebagai partai massa, tapi sekarang ini sudah mengembangkan partai mengembangkan pengkaderan partainya dan menciptakan kader-kader partai ya di semua tingkatan di provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kota. Karena itu sekali lagi sekarang ini tidak relevan lagi berbicara tentang distingsi atau perbedaan antara partai kader maupun partai massa. Yang kita lihat sekarang adalah bagaimana partai itu bisa mempunyai kader-kader yang solid, militan, sekaligus juga mengembangkan party ID dari partainya di setiap tingkatan, baik provinsi, kecamatan, kabupaten kota maupun kecamatan, bahkan sampai di desa. Demikian, sampai jumpa lagi pada topik-topik berikutnya.